Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini informasi umum ya tentang pelaksanaan TKA. Yang pertama, tes kemampuan akademik ini yang khusus untuk SMA. Di sekolah kami sudah melakukan sosialisasi terkait dengan TKA. Secara umum gambaran TKA ya, karena kebutuhan pelaporan capaian akademik individu dari penilaian yang terstandar. Jadi ini isinya standarisasi dari nilai untuk jenjang SMA, yaitu kami ini yang SMA. Kami sudah melakukan pendataan, jadi ada informasi umumnya sudah kami berikan juga. Kemudian siswa mengisi mata pelajaran pilihan untuk di TKA, kami lakukan pendataan. Kemudian kita lakukan juga informasi untuk simulasi. Jadi kita contohkan dulu ya untuk yang pengisian formnya. Untuk di sistemnya ini kita buat data lengkap ya, mulai dari namanya, nomor induk, kemudian NISN, kelas. Ini sudah kita buat, tanggal lahir, tanggal lahirnya. Nah, di sini ada pilihan program studi, itu sama dengan mata pelajaran pendukungnya. Yang mata pelajaran pendukung ini untuk yang TKA-nya. Jadi, yang ini pilihan studi sesuai dengan kampusnya. Kemudian dilengkapi lagi dengan kampusnya, detail di pilihan pertama, dan juga program pilihan studi yang kedua. Ini ada angka studinya, ada juga mata pelajaran pendukung. Ini posisi di TKA, yang ini target untuk di SNBP-nya. Jadi kalau sudah diisi nanti akan muncul historinya, cuman data langsung tersimpan di kami. Jadi ini salah satu cara kita untuk melakukan penataan mata pelajaran pilihan. Baik, untuk simulasinya, simulasi TKA mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ini caranya untuk simulasi di webnya Pusmendik. Ini simulasinya yang dari pemerintah. Mungkin dari video yang saya buat kemarin sudah ada, nanti tinggal diklik aja di sini. Kemudian tentang mata pelajaran yang akan diujikan ada dua. Ini mata pelajaran wajib, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran pilihan. Jadi ini yang penting adalah pilihan, menentukan dua mapel pilihan yang sesuai dengan keinginan siswa dan program sesuai dengan TKA dan SNBP-nya. Untuk bentuk sertifikat TKA yang akan diperoleh siswa kurang lebih seperti ini, sesuai dengan yang ada di format sertifikat hasil TKA. Dan juga ini mungkin beberapa pertanyaan yang muncul ya. Apakah murid SMK juga harus ikut TKA? Padahal mayoritas ingin langsung kerja. Jadi SMA maupun SMK, anak-anak yang tidak mau kuliah, apakah nanti TKA ini tidak wajib ikuti, baik murid SMK maupun SMA. Namun perlu dipertimbangkan bahwa hasil TKA dapat saja dijadikan sebagai sumber informasi capaian akademik yang diminta oleh dunia kerja. Hal ini tergantung pada kebutuhan atau syarat yang ditetapkan masing-masing perusahaan atau organisasi. Oleh karena itu, konsen untuk tidak mengikuti TKA perlu dipertimbangkan dengan matang. Jadi, silakan dicermati informasi ini asli dari Pusmendik ya. Jadi dunia kerja pun nanti artinya besar kemungkinan menggunakan sertifikat TKA. Contoh yang kali ini, untuk yang kedua, jika murid tidak ikut TKA sekarang, apakah bisa ikut tahun depan? Jadi kesempatan untuk ikut TKA di akhir jenjang pendidikan, karena itu kesempatan murid untuk mengikuti TKA hanya satu kali tiap jenjang, kecuali nanti ini yang ikut susulan ya. Kemudian tes TKA, jika tidak mengikuti, apakah ada konsekuensi bagi yang tidak ikut? Jadi TKA tidak wajib diikuti, TKA didirikan agar murid merasa siap saja mengikuti, sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Kewajiban untuk setiap tindakannya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu. Murid berhak menentukan pilihan dalam benda tidak ada konsekuensi apapun ya,
apabila murid tidak ikut TKA dan murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan mesti tidak ikut TKA. Namun, hasil TKA sebagai hasil tes terstandar yang menunjukkan capaian akademik yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini konsepnya TKA sebagai acuan untuk SNBP ya. Untuk SNPT itu tidak jadi syarat karena syaratnya UTBK tersendiri karena materinya nggak sama dengan TKA. Untuk yang mandiri ada kemungkinan tadi kalimat di sini ada penerimaan calon mahasiswa baru. Apakah ada kemungkinan juga ditunggu aja nanti kebijakan yang muncul seperti apa. Kemudian hasil TKA juga dapat digunakan sebagai syarat-syarat untuk pertimbangan kepentingan seleksi akademik lainnya. Tidak kemungkinan untuk yang kedinasan juga menggunakan TKA. Oleh karena itu perlu pertimbangan dengan matang sebelum murid memutuskan untuk tidak mengikuti TKA. Ini peran aja yang penting. Yang penting sekolah untuk menyiapkan sarana prasarana untuk melaksanakan TKA, komputer, listrik, dan internet. Ya, ini yang paling utama. Kemudian muncul juga pertanyaan, apakah rapot masih digunakan pada seleksi masuk perguruan tinggi jalur prestasi? Ini yang SNBP ya. Sebenarnya digantikan dengan TKA. Kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi merupakan kewenangan Kementerian Dikti dan Saintek. Namun telah ada kesepakatan bahwa TKA akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Dalam hal ini melaksanakan hasil TKA yang dijadikan validator. Jadi bahasanya adalah validator. Seperti diketahui, rapor merupakan sumber informasi untuk SNBP. Jadi sebagai pertimbangan, sebagai dasar juga perimbangan antara data nilai rapor dan nilai TKA. Apakah semua jalur masuk PTN akan menggunakan nilai TKA? Hal yang telah disepakati adalah TKA akan dijadikan sebagai validator rapot. Ini yang tadi ya, ini juga jadi utama ketika anak-anak yang bikin SNBP, berarti wajib ikut TKA. Karena salah satu validator tadi adalah hasil dari TKA. Di beberapa sekolah di kami juga sudah melakukan pendampingan persiapan TKA dan SNPMP. Wali kelas, guru, ini guru wali ya, tugasnya pertama mengikuti ini dan juga guru BK. Kemudian ini adalah kewajiban siswa yang akan mengikuti TKA mendaftarkan keikutsertaan TKA pada satuan pendidikan nanti melalui operator sekolah, kemudian menyerahkan dokumen digital berupa foto terbaru 6 bulan ke belakang ya, memverifikasi data pribadi pada lembar DNS, dan menandatangani jika sudah sesuai, kemudian melakukan perbaikan. Ini haknya, pertama 2 pilar mapel ya, kartu peserta, geladi bersih, kartu login, mengikuti seluruh mata uji, mendapatkan hasil TKA berupa sertifikat TKA SH TK yang ini saya gambarkan tadi ya, ini nanti sertifikatnya. Oke, untuk jadwal tes sudah keluar ya, kemarin sudah resmi. Silakan bisa berkunjung ke sini. Ini alamatnya saya letakkan di link di bawah. Nanti jadwalnya seperti ini. Untuk SMA ya, SMA ini tanggal 24 sudah mulai pendaftaran peserta TKA. Tapi sampai hari ini masih belum muncul untuk linknya. Mungkin di bio portal atau yang lainnya ya, masih ditunggu sampai tanggal 5 Oktober. Sinkronisasi simulasi, ini tadi kan geladi ya haknya siswa. Untuk sinkron ini, untuk simulasi mungkin hanya pada pelaksanaan boleh siswa dan boleh dokter saja karena ini hanya simulasi. Untuk yang penting adalah geladi dan pelaksanaan yang utama. Ini wajib diikuti, kemudian ada jadwal untuk susulan. Jadi nanti pada saat pelaksanaan itu tanggal resminya tanggal 3, tanggal 6. Jadi ada 2 gelombang nanti keterangannya.
Ini jadwal umum, ini detailnya. Ini yang dibutuhkan nanti ada 2 gelombang, Senin, Selasa, tanggal 3, tanggal 4 November, gelombang 2-nya 5 sampai tanggal 6 November. Mungkin seperti acuannya ANBK ya, sekolah bisa memilih salah satu gelombang ini. Kemudian untuk mata pelajaran wajib, ya ini salah ya, ini ganti dengan mata pelajaran wajib itu untuk sesi yang pertama, jadi sesinya ada 3, jam 7.30 sampai jam 10. Latihan soal dulu 10 menit, bahasa Indonesia 45, matematikanya 50, bahasa Inggrisnya 45. Itu berlanjut sama ya, untuk hari pertama sesi 1, 2, 3 sama. Untuk mata pelajaran pilihan, startnya sama jam 7.30 sampai 9.40. Tapi ini jumlahnya adalah 60 menit. Untuk mapel pilihan pertama, mapel pilihan kedua juga 60 menit. Nanti ini detailnya apakah ada istirahatnya, jeda ya, jeda waktu atau enggak, atau langsung 60 menit langsung nyambung kedua juga. Yang penting setiap kali mau ujian ada latihan 10 menit. Berakhir jam 15.40 untuk yang hari kedua. Ini sesi 1, sesi 2, sesi 3. Oke, kemudian gelombangnya sudah. Ini untuk yang kok pakai C ya, mungkin pakai C gambarnya kayak gini. Jadi untuk pilihan tingkat lanjut, ya ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang sains itu ada fisika, kimia, biologi. Yang sosial itu ada PKN, ya ini PKN juga masuk Pancasila ya. Ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, antro. Bahasa asingnya kalau di kami yang ada bahasa Jepang. Untuk yang SMK ada produk atau proyek kreatif kewirausahaan. Jadi ini keterangannya ya, pasti semua 60 menit untuk awal pilihan, bahasa Inggrisnya 45, matematika wajibnya 50, bahasa Indonesia 45, latihannya 10 menit. Ya, ini gambaran pelaksanaannya untuk jadwal.